Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panian, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panian, Ibu Bapak Majelis Guru yang hadir pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju sekolah yang kita cintai ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan sholawat kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah susunan acara desiminasi guru penggerak pada hari Kamis 13 Juni 2024 di SMP Negeri 1 Panian. Diawali dengan sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sumiati SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini kita telah diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas Bu Weni ya Bu, dalam bentuk prakarya, bukan Bu, aksi nyata Bu. Aksi nyata dalam tugas calon guru penggerak. Alhamdulillah. Seterusnya salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga dengan semakin seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Weni sebagai calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu yang telah sempat menghadiri acara ini. Acara ini ditaja oleh Bu Weni tentu mempunyai menambah pengetahuan sama kita itu mengenai disiplin positif ya Bu Weni. Sebagaimana kita ketahui, disiplin itu di suatu organisasi itu sangat penting ya. Kalau tidak ada disiplin, berarti nanti suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi disiplin inilah yang sangat kita butuhkan ya, supaya berjalan suatu kegiatan. Di dalam aksi nyata Bu ini, disiplin positif sangat rasanya memberikan penilaian yang sangat baik bagi kita ya, karena tergantung juga kepada sekolah kita. Sekolah kita juga membutuhkan disiplin yang positif. Disiplin itu sudah pasti positif ya, karena disiplin tidak mungkin tidak positif, karena disiplin itu mengatur kita supaya kita lebih baik dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas terhadap siswa ataupun terhadap diri kita sendiri dalam menghadapi tugas kita sebagai seorang guru. Seorang guru itu bukan saja di dalam kelas tetapi juga terhadap teman sejawat kita ya. Di dalam masyarakat juga kita sebagai guru, karena kita dipandang oleh masyarakat. Nah, jadi terima kasih kepada Ibu Weni telah
mengambil metode ini untuk sekolah kita, yakni mengenai disiplin positif. Ya, saya rasa cukup sekian dari Ibu. Saya akhiri dengan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian aksi nyata dengan tema budaya positif sekolah oleh Ibu Reni Kapriana Berta SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya diberi kesempatan dan waktunya untuk mempresentasikan aksi nyata saya yang merupakan ini tugas guru penggerak, yakni tentang budaya positif. Di sini saya bukan menggurui, tetapi berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Baiklah, mungkin kita langsung saja di sini. Budaya positif. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan forum diseminasi kita. Di sini saya sudah memberikan ada 2, nanti kita tambahkan lagi sesuai dengan kesepakatan kita di dalam kelas ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang apa yang harus kita tambahkan untuk membuat kesepakatan kita di forum ini untuk kelancaran acara kita sampai dengan selesai? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Oke, apa Bu, Pak? Kesepakatan apa yang akan kita kesepakati di hari ini? HP-nya disilentkan. HP-nya disilentkan. Yang handphonenya belum silent, tolong disilentkan. Tolong ditulis. Bu. Tidak ada yang merokok. Tidak ada yang merokok di dalam ruangan. Oke. Mungkin ibu apa lagi? Tulis dulu Bu. Ya, mungkin keluar dari ruangan permisi dulu kalau mau angkat handphone, boleh juga. Berarti tapi itu sih perginya nanti ke menghargai siapapun, karena kan siapa yang di dalam ini otomatis kalau keluar kan kita harus permisi. Nah, lupa. Udah lari ke sana juga kok. Oke? Ada lagi? Tidak sering-sering keluar. Oh, tidak sering-sering keluar Bu. Ya, ini kan kesepakatan, biar istilahnya apa yang sudah kita sepakati bersama di akhir kegiatan ini, otomatis kita bersama juga yang akan mengikutinya. Dah? Sip? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kesepakatan kita dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, ketiga, HP-nya disilentkan. Kelima, tidak ada yang merokok di dalam ruangan ini. Tidak sering keluar-keluar. Tidak ada yang ribut. Otomatis kalau ribut ini nggak mungkin ada. Apa tambahannya Pak, Bu? Mengikuti dengan tertib. Mengikuti dengan tertib. Ya. Ada temannya minta. Fokus. Tidak boleh bertanya. Gimana itu Pak kalau nggak boleh bertanya? Tidak boleh ditanya. Nah, fokus berarti fokus dalam mendengarkan materi kita pada hari ini. Oke, kita sepakat ini semuanya.
Oke, kalau sepakat kita lanjutkan, Bu. Nah, di sini tema kita adalah budaya positif. Sebagai seorang guru, kita wajib punya kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama itu kita harus tahu konsep tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin kalau disiplin positif sering kita dengar. Motivasi perilaku manusia, otomatis kita motivasi pasti itu udah makanan kita sehari-hari. Keyakinan kelas mungkin ini udah mulai terdengar oleh kita yang sedang melakukan PNM. Kebutuhan dasar manusia itu pasti juga. Masa kita tidak punya kebutuhan dasar yang tidak kita ketahui. Posisi kontrol, di sini mungkin posisi kontrol, segitiga restitusi ini adalah hal yang baru yang baru kita dengar. Yang nanti mungkin semuanya ini akan kita bahas sama-sama di materi kita, yang mana dari semua ini adalah semua kemampuan yang harus kita miliki oleh seorang guru untuk mewujudkan budaya positif. Budaya itu kebiasaan yang ada di sekolah kita untuk menjadi hal yang positif, yang negatif yang hadir itu bisa kita jadikan positif dengan kita mengetahui konsep-konsep yang ada di depan ini nanti. Oke, kita lanjutkan, Bu. Next, disiplin positif. Oke. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Oh itu, nak topik waktu datangnya jam sekian ya datangnya. Itu kan kita paksa. Tapi disiplin positif itu sebenarnya bukan memaksakan anak untuk berdisiplin, tapi kita harus mengajarkan kepada anak akan tanggung jawabnya, kesadaran dirinya untuk mengetahui tentang disiplin itu. Ya kalau kita selama ini kan enggak, ya sama semua ya. Saya sendirilah contohnya yang terkadang kita menerapkan disiplin itu memaksakan anak, akhirnya apa yang kita sampaikan otomatis ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, besok diulangi lagi karena bukan dari kesadaran anak itu sendiri yang timbul untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi sebagai kita, sebagai seorang guru, kita akan mencoba mungkin dengan kita mengenal tentang materi ini nanti kita bisa merubah pemikiran kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, berpikir dari sisi yang lain lagi tentang untuk penerapan disiplin itu tersebut. Oke, lanjut next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Berarti seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya disiplin positif itu disiplin diri. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Istilah karena contoh seperti itu juga lah. Kalau kita sebagai guru, otomatis kalau kita ingin mendisiplinkan anak, kita harus disiplinkan diri kita sendiri dulu. Gak mungkin kita suruh anak datang tepat waktu kita sendiri tidak. Nah, mungkin atau kita menyuruh anak, lakukan tugas tepat waktu, PR dikerjakan sendiri-sendiri, sedangkan kita nanti ada tugas mungkin kita juga lalai. Tanpa kita sadari apa yang kita sampaikan kepada anak, sebenarnya kita harus menerapkan untuk diri kita sendiri dulu gitu. Makanya mendisiplinkan diri baru mendisiplinkan orang lain. Makanya kami seorang guru penggerak ini kan tugas kami itu menggerakkan, bergerak, menggerakkan, tergerak. Jadi sebelum kami menggerak
Bapak-bapak Ibu sekalian untuk ke arah yang lebih baik, kami harus menggerakkan diri kami sendiri dulu. Kami perbaiki diri kami dulu, kami melihat seperti kami ingin perbaiki diri. Setelah itu nanti kami baru ajak. Masa ya? Ibu nih katanya guru penggerak, ngajak-ngajak dia sendiri nggak kayak gitu. Otomatis tanpa kita sadari itu tuh akan berdampak kepada diri kita juga gitu. Seperti itu juga sama murid kita. Kita menyuruh anak tapi kita sendiri tidak. Tanpa kita sadari anak itu di dalam pemikirannya, di dalam hatinya juga berpikir seperti itu gitu. Alah bapak ibu itu model tuh kami lo suruh adek. Jadi ada hal yang seperti itu yang timbul di pemikiran anak-anak kita. Yang mana sebagai guru kita ya membuka pemikiran juga, membuka diri juga bahwasanya tidak semua apa yang kita lakukan hal yang benar. Kita perlu introspeksi diri dan refleksi diri untuk memperbaiki semua itu. Lanjut Bu, next. Oke, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, inilah tadi contohnya. Sama kayak belajar, suruh anak belajar Bu. Belajar anak bisa ujian. Kalau nggak punya kesadaran diri untuk belajar, mau kita berkuih mulut kita untuk menyuruh belajar kalau Pak. Enggak. Kenapa? Karena kesadaran diri dia tidak punya kemampuan untuk merasa, aku perlu belajar. Tidak ada. Akhirnya makanya disiplin positif ini memang intinya di sini. Motivasi internal. Kalau kita udah bisa membawa internal mereka, memotivasi internal mereka, otomatis apa yang masuk di telinga mereka itu akan diserapnya karena mereka merasakan sendiri. Nah, tapi kan selama ini enggak, kita hanya sebagai penghukum, hanya sebagai memaksakan anak untuk ikut aturan. Akhirnya yang sampai di awal itu masuk telinga kanan, kalau telinga kidal bisa diulang oleh baru. Nah, itu kayak 7 orang ambil terangkai jori. Lantaran kita mendisiplinkan anak dengan bentuk paksaan dan hukuman, bukan membawa anak disiplin positif itu dengan motivasi dirinya untuk merubah dirinya itu. Mungkin itu bukan hal yang istilahnya itu merupakan hal yang sulit, tetapi untuk mencoba apa salahnya? Karena hal yang kita coba, kita usahakan sedikit akan menjadi suatu perubahan yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia ini ada 3. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3 motivasi manusia itu. Kita aja lah contohnya. Kita motivasi kita untuk datang mengajar. Apakah karena ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah? Dan datang copek lah, dan masuk topik waktu lah, dan mengajar video yang bagus lah dari dipuji sama komandan. Atau mungkin dari saya membuat seperti itu, tepat waktu lah datang, membuat media sebagus mungkin, mengajar dengan baik, biar nanti tidak kena panggil sama kepala sekolah. Kok dia panggil lah, dia tegur, bagaimana? Atau mungkin memang kita punya kesadaran, aku seorang guru, saya ingin membuat anak saya lebih baik lagi, makanya saya mencoba buat materi-materi media pembelajaran yang nantinya apa yang saya sampaikan anak itu tidak bosan, anak itu bisa menangkap mata pelajaran saya. Jadi setiap manusia itu mempunyai 3 motivasi perilaku yang seperti ini. Kita tidak aja kan sekolah kita pernah kejadian. Kita pernah menerapkan motivasi perilaku anak dengan nomor 1 ini. Waktu gotong royong. Ya Bu, kita tanpa kita sadari mungkin niat kita ingin baik sama anak. Ya karena mereka capek kita buatinlah dia minuman, kita beliinlah dia jus. Tanpa kita sadari
tugas aku ya kebersihan sekolah ini tugas kita bersama. Tetapi ternyata tidak, anak rajin bakar rojo, rajin gotong royong, dek beko terakhir bu, jus bu. Akhirnya mereka bekerja memintakan imbalan. Beko dan kerojo boleh BTS dibuka, dibelikan saya jus nanti mah. Atau mungkin kadang ada, nak bantu membersihkan ruangan ini nak, nanti ibu belikan jus. Nah, sama juga kayak ngerjain tugas. Kita siapa anak ibu yang nanti bisa ngerjain tugas tepat waktu atau nilainya bagus, ibu kasih hadiah. Itu semangat anak ibu. Boleh saja memberikan imbalan atau penghargaan. Tetapi kalau melakukan hal itu sudah keseringan dengan rentan yang cukup dekat-dekat, itu akan menimbulkan karakter anak yang akan berbeda. Melakukan sesuatu itu akhirnya dengan motivasi imbalan dan penghargaan. Nanti kalau ada hari itu, bu, tak ada hadiah dari ibu. Besok hadiah Tori ya. Akhirnya motivasi anaknya akan rendah tuh, akan turun lagi, malas dia belajar lagi, malas ngerjain tugasnya karena nggak ada imbalan apa-apa. Nah, jadi kita berharap kita bisa mempunyai motivasi perilaku manusia itu yang di tahap 3 ini, dan kita bisa menimbulkan itu kepada anak-anak kita. Karena kita yakin kita sebagai guru ada satu hal yang dimiliki oleh seorang guru adalah bisa menilai seseorang. Tanpa kita dekati, kadang tanpa berbicara itu mungkin insting seorang guru ya bu ya. Pak, tengok anakku tipe dan anak ini karakternya seperti ini nih. Kalau si kayak gini nih nggak bisa masuk ke dalam pemikiran anak ini kalau saya sampaikan sekarang. Kita kan punya insting itu sebagai seorang guru tanpa kita sadari, tanpa ada ilmu belajarnya, kita feeling aja gitu. Ternyata hal itu yang benar. Akhirnya mungkin dengan kita punya insting itu kita manfaatkan dengan baik, otomatis nilai-nilai yang ada pada diri anak itu bisa kita keluarkan. Akhirnya apa yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk menghindari hukuman dan bukan juga untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Keyakinan sekolah atau kelas. Oke, pertanyaan ibu, peraturan kelas sama keyakinan kelas menurut ibu bapak apa bedanya? Keyakinan kelas, peraturan kelas. Tadi kita sudah buat keyakinan kan sebelum kita mulai ini. Apa bedanya menurut ibu keyakinan kelas ini sama peraturan kelas? Ayo, apa bu? Apa bedanya menurut pendapat ibu? Keyakinan kelas ini, peraturan kelas ini, apa bedanya? Ataukah sama saja? Kalau peraturan kelas itu berarti udah umum peraturannya yang dilaksanakan ke semua pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti antara murid dan guru yang melaksanakan keyakinan kelas. Oke, kalau peraturan kelas itu udah untuk umum, udah universal. Sedangkan keyakinan kelas itu hanya untuk para peserta didik yang ada di kelas. Oke, ada lagi? Ada yang mau menambahkan peraturan kelas sama keyakinan kelas? Pak, menurut Pak yang apa nih peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu mungkin sudah ada unsur paksaannya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu mungkin dari dirinya. Jadi sudah ada dalam dirinya. Jadi tidak ada unsur paksaannya. Oke, berarti intinya peraturan itu sudah ditetapkan dan keyakinan kelas itu ya kesepakatan mereka yang membuat sendiri bersama-sama untuk melakukannya. Oke, jadi peraturan dan keyakinan itu memang hal yang berbeda. Peraturan itu sesuatu
dan tidak ada unsur di mana peraturan itu dibuat secara bersama-sama. Contohnya saja di sekolah, kalau nggak salah dulu kita punya peraturan sekolah yang kita buat dengan poin-poin. Penasaran aku mengumpulkan poin-poin, apakah itu kita sepakati bersama anak-anak? Nah, itu kita buat dengan sendirinya, anak harus mengikuti peraturan yang ada. Sedangkan kesepakatan itu kita membuat bersama anak. Oke, kita pengen sekolah kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan di sekolah ini agar kelas kita, sekolah kita itu menjadi kelas yang nyaman, yang menurut kita melaluinya dengan senang hati. Jadi kita sepakati bersama. Contoh seperti yang tadi dari awal. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah kita lakukan di kelas-kelas kita setiap kali mau ajaran baru, ya nak Bu. Tetapi mungkin caranya yang mungkin berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama. Kalau biasanya kalau kita buat keyakinan kelas itu biasanya yang kalau saya sendiri dulunya itu saya buat sendiri. Oke nak, belajar sama ibu tidak boleh terlambat. Kalau boleh terlambat itu cuma 5 menit. Nah itu sebenarnya kesepakatan kelas kita, tapi yang buat kita setuju nak? Nah ada kita gitu nak. Otomatis kita oke nak. Pokoknya masuk sama ibu. Terlambat boleh cuma 5 menit. Oh dari 5 menit kalian tak boleh masuk. Tuh siapa yang tugas tadi kumpulkan yang nggak kerjakan nggak boleh masuk sama ibu, kerjakan di luar baru masuk. Aturan jadinya. Nah, jadi kesepakatan ini kalau bisa kita buat nantinya seperti kelas-kelas kita. Kalau bisa mungkin kita sepakati bersama. Nanti kesepakatan sekolah itu kita tempelkan di kelasnya masing-masing dengan kesepakatan kita bersama-sama. Ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu mempunyai nilai-nilai positif yang ada di dalamnya, tidak menggunakan kata-kata negatif. Contoh, tidak boleh ribut. Kata tidak dalam keyakinan kelas itu tidak boleh. Apa kata lain dari kata tidak boleh ribut? Nah, jangan kan kata tidak juga. Tidak ada kata negatif dalam keyakinan kelas. Apa? Contoh, kan tidak boleh mencontek. Mungkin mengerjakan tugas secara mandiri. Kalau saatnya tidak boleh ribut, menjaga ketenangan kelas atau duduk dengan rapi. Kan bisa juga. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak boleh dengan kata-kata tidak, jangan. Kita harus menghindari yang namanya kalimat-kalimat negatif. Makanya kita cari kalimat-kalimat positif yang nantinya kalimat positif itu mempunyai nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Contoh, pertama tadi tidak boleh mencontek, berarti melakukan tugasnya secara mandiri. Nilai apa yang terkandung di dalam kegiatan itu? Berarti kejujuran, anak itu belajar mandiri, bertanggung jawab. Hal itu akan kita sampaikan kepada anak. Oke nak, kita beraturan seperti ini nanti. Mereka buat sendiri. Mau kata-kata kalimat apa nanti udah terkumpul semuanya. Dan terkumpul nih kata-kata. Kemarin saya coba di kelas 7B membuat keyakinan kelas. Ada dua. Bayar kelas tempat waktu Bu. Mungkin bendahara, mungkin tak. Ada dibilang tidak boleh main bola di kelas Bu. Banyak aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Nanti aturan-aturan itu kita pilah-pilah, kita bagi-bagi, menjadikan itu menjadi kalimat positif. Oke, kita jadikan kalimat positif anak-anak. Nah, itu kalau tidak boleh main bola di kelas nih, apa kata-katanya yang selain dari kata tidak boleh main bola? Jadi mereka buat udah sepakat nih semuanya, udah. Sekarang kalimat yang pertama ini, nilai apa? Kalau seandainya belum melakukan ini, apa yang merupakan nilai yang terkandung dalam kalimat ini? Iya Bu, tanggung jawab. Ada tuh kayak
ada hal positif, budaya positif yang dilakukan dengan keyakinan kelas tersebut. Ya mungkin kita harapkan setelah ini kita buatlah keyakinan kelas yang mana nantinya tanpa kita sadari, waktu anak melakukan hal yang kurang bagus, yang dan melanggar dari keyakinan kelas itu, kita bisa mengembalikan kepada anak. Oke, kamu melakukan hal itu, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ini Bu. Nah, jadi menurut kamu keyakinan hal itu bagus tidak? Nilai apa yang sudah kamu melanggar? Mereka mengintrospeksi diri sendiri lagi gitu. Tapi kita mengharapkan mereka sudah tahu di kesepakatan mereka bersama. Kalau kita sekarang, ibu ya, kalau kita ikut sendiri, kan ibu yang membuat aturan itu. Ya kami belum tentu sanggup ya, meskipun aturan sekolah itu kita bersama. Tetapi kan tanpa kita sadari kan kita ingin sekolah kita ini nyaman untuk anak, ramah untuk anak, karena objek kita kan adalah seorang anak yang bisa jadi objek. Tidak saling loro gitu. Dah, lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Sini ada ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar mereka. Berarti sesuatu yang dilakukan oleh anak kita yang sudah melanggar dari aturan, pasti ada hal yang mereka lakukan itu ada penyebabnya. Contoh, mungkin kadang ada anak kita tuh lari-lari segala macam di kelas, ternyata dia ingin diakui di kelas itu. Ada nilai-nilai itu yang sebenarnya yang belum terpenuhi pada diri mereka, akhirnya mereka membuat hal seperti itu. Kadang ada juga anak yang melakukan sesuatu kegiatan, contoh mungkin dia mencuri makanan temannya. Kita nggak bisa langsung marah-marah, karena mungkin ada kebutuhan diri mereka yang belum mereka penuhi, mungkin kebutuhan hidup mereka, karena mungkin jajan yang dikasih sama orang tua. Berarti semua yang dilakukan anak-anak itu mempunyai hal dan tujuannya kenapa gitu. Jadi kebutuhan manusia itu ada terbagi menjadi 5, itu bertahan hidup atau bertahan awak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu mempunyai rasa yang ingin dipenuhinya, itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kalau kita mengetahui apa-apa kebutuhan dasar untuk anak itu, kita mungkin yang dilakukan anak itu tidak akan kita memikirkan hal negatifnya. Jadi apa yang dilakukan anak itu, ini apa yang kebutuhan anak ini yang nggak terpenuhi sampai anak itu melakukan hal itu. Ya mungkin contoh anak kita, si Jabri lah contohnya tak, yang mungkin bajunya yang sering kita komentari, mungkin ada kebutuhan dasar ini yang tak terpenuhi sama dia, akhirnya dia melakukan hal itu. Ya mungkin di rumah kurangnya kasih sayang dan yang rasa diterima dari rumah, akhirnya mungkin apapun yang dipakai anak itu nggak diperhatiin orang tuanya, itu makanya ingin diperhatikan di awak, ingin ditekotori, ingin disapotoroi, mungkin saja. Jadi mungkin ya kita refleksi lagi diri kita. Ya mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal dasar ini, kita bisa membuat sesuatu hal perubahan untuk anak kita dengan memandang hal positif kepada anak kita. Jadi mencoba untuk memperbaiki, yang kok datang tiba-tiba masalah tentang anak, tidak langsung tegangan tinggi loh gitu. Kok ambil belajar tentang itu, tentang kebutuhan manusia. Awak coba kulik-kulik gitu. Nak sampai sini, lah. Nah, turun. Ya, tambah di sini bukan ibu-ibu ya. Saya juga seperti itu gitu.
mencoba memperbaiki diri saya sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini dari 5 ini, menurut Ibu yang mana yang sudah kita lakukan? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Selama ini menurut Ibu, Bapak, Ibu di posisi yang mana? Bapak di posisi yang mana selama ini kepada anak? Satu sebagai penghukum. Kalau Bapak Wajan 3, guru sebagai teman. Kalau Ibu? Guru sebagai teman. Bu Pira mungkin? Guru sebagai pemantau. Bapak yang di belakang? Oh, sebagai penghukum. Bu Interlina? Sebagai penghukum. Kita kebanyakan, saya sendiri sering sebagai penghukum, kadang membuat merasa bersalah. Kita sering melakukan hal itu. Ya penghukum ya, ibu anak nak cari mau rasa nanggung lah. Aku kau itu doang. Antara B, aku tahu tugas keluar. Tanpa kita menanyakan apa permasalahan anak. Membuat rasa bersalah, pade kalau. Tahu B jangan lagi. Boleh kau nak takut nak B, bapa susah orang tua udah menyekolah nangro. Tanpa disadari itu hal yang membuat rasa bersalah anak itu akan timbul. Oh Pika, dengan merasa bersalah, anak lo akan elok enggak? Tidak akan membuat anak itu akan lebih baik, akan mereka merasa rendah diri. Gitu. Yang kita butuhkan bukan anak itu merendah diri. Yang kita inginkan anak itu sadar dengan apa yang mereka perbuat, dia bisa menyelesaikannya. Yang akhirnya karakter itu akan timbul, akan memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan di hari-hari tersebut gitu. Yang tidak membayar bersalah, dihukum tak aja anak mungkin nih. Kadang ada orang cari hukuman suram, Bu, wah itulah Bu. Gara-gara hukuman itu sudah hal yang wajar, itu paling-paling itu dihukum oleh ibunya. Paling-paling itu dipanggil oleh cara dia lah. Oh pikir kena hukum anak akan jerak, akan kapok, tak melakukan lagi. Ternyata hukuman itu tidak mengakibat itu gitu. Akhirnya itu pemberontakan dari anak karena dihukum terus. Jadi yang sebaiknya yang kita lakukan itu adalah guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kalau jadi penghukum biasanya itu gurunya itu menghardik, menyakiti dan menyindir. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Nih, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer inilah yang sebenarnya yang perlu kita terapkan untuk diri kita. Lanjut. Ya. Nah, ini segitiga restitusi. Inilah hal yang mewakili seorang manajer tadi. Oke, lanjut Bu. Nah, ini langkah awal. Kalau ingin menerapkan segitiga restitusi itu yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini kita harus menyadari bahwa istilahnya semua yang mereka lakukan itu hal yang benar. Contohnya, apanya? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia itu pasti akan membuat salah. Kita balikkan ke situ dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tak nengok salah betul
dulu. Kita menstabilkan, kita menjadi penetral dulu di antara itu semua. Baru kita cari, itu pun bukan kita yang mencari, anakku yang mencari kesalahan mereka sendiri. Validasi tindakan yang salah. Nah, bila validasi tindakan yang salah ini sering dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kemarin saya mencoba membuat praktek anak mencontek sama temannya. Saya buatlah segitiga restitusinya. Caica, si anak ini dicontek temannya, dibuangnya buku temannya itu keluar, dilemparnya. Akhirnya berkelahi lari kelas. Itu nih kasusnya, ceritanya nih. Saya datangi anaknya, saya tanya, apa tadi kejadian di kelasnya? Dia masih emosi nih, yang dicontek tadi tuh. Iya bu, si siapa tuh conteknya buku pelajaran saya. Saya udah capek-capek buat PR, pandai-pandai aja dia sendiri ngambil buku di meja dari conteknya. Kalau kita, nasi pada ada elok buku nanti ya. Kalau nggak pakai itu pasti dicoba anak bu. Jadi kalau untuk restitusi jawaban kita nggak seperti itu. Iya, gitu ceritanya. Ya kalau seandainya kayak gitu ya itu juga akan marah. Siapa yang akan bongi walaupun ponek ngojen tugas kurang. Lah mungkin lah sampai begadang lo mungkin ngojen malam. Pati udah tahu senang-senang kan itu jawab lo. Ya kalau itu akhirnya nanti setelah kita buat seperti itu kita lanjutkan lagi validasi tindakan yang salah itu baru apa lihat yang salah tadi lo. Iya, itu hal yang wajar kamu lakukan. Tetapi sebaiknya seperti apa tindakan kamu yang paling bagus kalau seandainya teman melakukan itu? Akhirnya mereka mikir, ya bu, sebenarnya kan bisa saya ngomong bagus-bagus sama teman tuh. Wah, dia bukuan di doa seperti ambil biru-biru tuh memang. Bisa nggak sih lo dalam mesti harus dicampur ke kawan orang. Jadi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya cara-cara penyampaiannya itu bisa lebih bagus kita sampaikan kepada anak. Jadi kalau pada itu apa ya doa? Yo awal salah bu, coba nggak sampai elo, nggak akan masuk kalau minta di rumah. Sebenarnya kan yang salah nak itu yang nyontek kan ceritanya, bukan yang buku yang dicontek nggak. Tetapi tanpa kita sadari yang mencontek yang korban tadi itu sebenarnya mereka punya kesalahan juga. Nggak ada kita pakai restitusi ini, otomatis pasti akan seperti itu jadinya. Bodoh anak awak, ibu awak udah panggung, dia nak awak salah. Tapi jangan kita buat restitusi ini, kita yo awaknya salah ibu, gua nyobi lelo tak kamu turun mah. Tuh bapak cari lelo deh. Ya bu, lain kali kalau kawan menyontek model itu, wak sebenarnya lelo, hendak yo wak pandai-pandai, wak menyimpan buku wak. Yo mikir sudah menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau bisa kita menerapkan segitiga restitusi ini. Oke lanjut. Ini menanyakan keyakinan, melakukan keyakinan kelas. Kenapa? Apapun yang terjadi di kelas nanti kita bisa membalikkan kepada anak. Kemarin keyakinan kelas kita apa? Apa nilai-nilai yang harus kita terapkan di kelas ini? Nah itu yang perlu kita lakukan. Oke? Lanjut bu. Terus? Oke, habis. Oke? Mungkin sudah bosan mendengarkan saya berceramah. Sebelum kita sesi bertanya, kita berdiri dulu semuanya. Ayo bapak ibu, berdiri semuanya. Oke, kita lakukan duduk lah. Betul lah mantua lo. Kita konsentrasi dulu sebentar. Oke, coba. Pamflet dari kawan. Ya udah kita buat permainan ini aja, kita tepuk-tepuk aja dulu ya. Oke? Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1. Oke, pagi. Oke. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Sore. Dan kalau saya bilang malam, tidak tepuk tangan.
Oke, bisa? Nah, siap? Pagi, siang, sore, malam. Oke. Nah, oke ya, siap ya. Siang-siang. Oke. Pagi, siang. Kalau banyak ada buang malam, mulai malam. Oke. Ulang lagi. Sore, 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 pagi, malam. Ternyata masih ada yang kurang fokus. Nah, sekali lagi ya. Malam, pagi, siang, sore, pagi, sore, malam. Oke, ya silakan dulu. Jadi intinya di sini sebagai guru kita harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan menggunakan konsep-konsep tentang disiplin positif, tentang motivasi motivasi diri, terus keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mengganjal, mungkin dari penjelasan tadi yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Silakan kalau bisa dijawab, pokoknya tangguh adalah sama-sama. Karena di sini saya juga bukan guru yang hebat loh, cuma sekedar saya punya dapat ilmu duluan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sama-sama. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Ada Bu. Ada, silakan. Ini yang terjadi di sekolah itu yang dilakukan anak itu, kesalahan itu dilakukannya itu berulang, umpamanya terlambat. Skalanya kadang-kadang ya mungkin karena bukan dari anak itu, karena biasanya anak diantar kan. Nah, anak mungkin sudah bangun pagi karena kesalahan itu lambat, kalau tujuannya kena kegiatan itu. Jadi bagaimana cara menyikapi hal yang demikian? Kita menggunakan segitiga restitusi, otomatis kita bertanya sama anak, ya putar bena. Gitu. Kalau seandainya terlambat, ya Bu, saya terlambat karena mungkin orang tua saya terlambat Bu. Adia mungkin bisa kalau bantar orang tua dengan adia kali mungkin, atau mungkin sekalian orang tua PK kumpul mungkin, ya nak. Ya sebenarnya nanti kita bisa mencoba untuk berkonsultasi kepada istilahnya berdiskusi dengan anaknya. Dah berarti istilahnya kan karena orang tuanya ceritanya anaknya terlambat. Bisa anak disampaikan kepada orang tuanya, Bu, Pak, Oma, awak maksudnya sekian mah. Kudu terlambat kone panggil di guru tori. Ya kalau seandainya sudah ada respon seperti itu, lah, ulun nak menemu, ibu saya yakin hal itu komunikasi anak dengan orang itu sangat kurang kalau di daerah kita, karena anak tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya tidak mempedulikan hal itu gitu. Akhirnya antara anak dengan orang tua tidak ada timbul rasa ingin tahu antara satu sama yang lain gitu. Saya juga pernah mengalami seperti ini, masalah pramuka itu contohnya. Pramuka. Kemarin saya lihat anak itu kayak ke pramuka. Ternyata dia pergi sama orang tuanya. Dibully dia anak, dia orang tua anak tapi pramuka malah. Sekali saya tanyakan, bukan karena orang tua, anak tuh tak jauh ikan, kau model, masuk enyo ada pramuka itu. Olah barangki ini berjalan nampak orang ramai di
Jadi sebenarnya kita komunikasikan kepada anak dulu apa permasalahannya mereka terlambat. Oh ternyata karena orang tuanya. Coba untuk anak itu berkomunikasi dengan orang tuanya dulu. Lah sampainya besok terlambat lo lihat. Terlambat lo bu. Lah sampai dulu ke orang tua. Olahnya bu, tapi tak ada orang mau depan roti itu rasa benar. Ya mungkin perlu kita lagi yang mendekati orang tuanya. Bu Pak, anakku terlambat tuh jadinya alasan itu kadang ada mungkin benar-benar hal kejadian seperti itu atau mungkin karena yang memang anak kadang yang mau cari alasan Kak. Gitu. Kalau menurut saya hal yang seperti itu mungkin penanganannya seperti itu gitu. Jadi cari penyebab dulu coba gitu. Karena sebagai seorang guru kita nggak hanya berinteraksi sama teman sejawat, bukan hanya sekedar sama murid, tetapi juga sama orang tua juga. Kita kan orang tua itu adalah partner kita dalam sekolah ini. Sebenarnya bukan tabu orang tua itu pun bisa untuk masuk ke kelas kita untuk mengajar, nah bu, karena kita itu kerjasama dengan wali murid, nggak semuanya segala tugas mendidik itu kita aja sendiri gitu. Tapi seorang orang tua itu juga berhak mengetahui seperti apa sih kita guru itu mendidik anaknya di sekolah ini. Mereka juga punya hak untuk mengetahui itu. Makanya kita guru sama orang tua itu adalah suatu hal yang sejajar, yang sama-sama kita mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Gitu. Itu sih dari saya Pak. Coba. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan yang positif bagi anak di sekolah ini yang benar-benar tertanam di dirinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menerapkan budaya positif ini secara universal? Kita tahu peserta didik kita itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi terima kasih. Yang saya tangkap tentang pertanyaan Bu Yusmi, bagaimana kita menerapkan budaya positif itu bisa tertanam kepada anak. Terus bagaimana budaya positif itu bisa secara universal, karena dengan background dan profil anak yang berbeda-beda. Oke, kalau untuk mewujudkan budaya positif itu untuk bisa ditanamkan, otomatis kita semuanya harus bekerja sama. Makanya tadi budaya positif itu tuh kan ada konsep-konsep yang harus kita yakini bersama. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita pertama kita harus mengenal. Pertama kita buat keyakinan sekolah dulu. Sebenarnya bukan keyakinan kelas aja bu, sekolah tuh kita punya. Kalau gini aturan, kalau dulu aturan itu dibuat oleh sekolah. Sekarang kita bisa membuat namanya keyakinan sekolah secara bersama-sama gitu. Ya aturan itu kita buat sama-sama yang mempunyai nilai contoh. Kalau dulu mungkin awal aturan ada yang terlambat sekian poin, anak yang mungkin yang mencontek segala macam kayak hukumannya gini-gini enggak begitu gitu. Jadi kita mencoba membuat aturan, tapi kita mengetahui nilai-nilai apa yang kita tanam di dalam itu gitu. Jadi nantinya pas kita membuat sebuah keyakinan sekolah ini, kita tahu dan anak tahu penanaman nilai apa yang kita terapkan di situ nanti gitu. Jadi jangan tanpa disadari mungkin hal itu tidak akan langsung tertanam kepada anak nilai-nilai hal tersebut, tetapi setidaknya akan berangsur-angsur. Terus satu lagi masalah posisi kontrol. Tanpa kita sadari, posisi kontrol seorang guru akan mempengaruhi kepada karakter anak juga. Ya contoh tadi, kita berharap kita mendisiplinkan anak, tetapi tanpa kita sadari, disiplinkan anak dengan menghukum ternyata bukan membuat mereka menjadi jerah dan bukan membuat anak menjadi sadar akan kesalahan dia, tetapi malah menjadi memberontak dan melakukan hal itu juga. Nah, jadi sebagai seorang guru kita untuk merubah cara kita menghukum, kita kan
yang belum terpenuhi oleh diri dia. Akhirnya dia berbuat seperti itu. Kalau kita menerapkan itu, kita sadar dengan kebutuhan anak, otomatis budaya positif itu akan terjadi di sekolah kita. Karena karakter anak itu bukan tercipta dengan sendirinya. Dengan kebiasaan di sekolah inilah karakter itu akan muncul, akan timbul, dan karakter itu akan bisa berubah secara mungkin terus menerus menjadi lebih baik ketika budaya positif di sekolah itu ada terjalin gitu. Ya mungkin contoh, anggap seandainya nih saya mencoba untuk melakukan segitiga restitusi atau menjadi posisi kontrol manajer di sekolah ini. Aduh, anak datang, anak masalah, saya datangi, itu cara saya lakukan siapa. Tiba-tiba guru piket yang lain bermasalah, perhubungi anak. Akhirnya saya mencoba menerapkan karakter yang baik, tiba-tiba bapak ibu guru lain menjadikan anak sebagai penghukum, sebagai pembuat dasar bersalah. Karakter itu tidak akan timbul. Akhirnya yang akan menjadi persepsi dua anak itu jadi gini, kan ibu kalau mak lain nak boleh bumi dan dia nyolong, lo katanya ayam ibu serangkok, nak dorong hukum Torio. Akhirnya menjadi penilaian dua arah yang berbeda dari anak. Makanya untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah, menjadikan karakter anak yang istilahnya kita tanamkan nilai-nilai yang baik, semua warga sekolah ini harus ikut tahu. Itu mulai dari guru itu sendiri. Pertama mereka harus mengetahui tentang kebutuhan anak di sekolah ini seperti apa. Kita harus bisa menjadikan posisi kontrol kita seperti apa di sekolah ini. Dan kita bisa seperti contoh menanamkan motivasi kepada anak. Kan ada motivasi 3 tadi loh. Motivasi anak gue merubah jadi elok dek gara-gara mendadak penghargaan atau imbalan nggak tadi, atau sekadar untuk maila-ila oleh hukum di awalnya, atau memang sadar surang dengan kebiasaan itu. Nah, kita sebagai guru lah, itulah tugas kita di sekolah ini untuk mewujudkan budaya itu. Bukan anak yang mewujudkannya, tetapi kita yang mewujudkannya dengan cara-cara yang seperti itu. Dan dengan cara yang tadi, yang ada tadi satu pertanyaan lagi masalah, karena profil anak yang berbeda-beda, tetapi kan nilai yang akan ditanamkan itu kan sama juga. Jadi otomatis kalau kita mengetahui kebutuhannya masing-masing orang itu, oh anakku tipe orang yang kurang kasih sayang, pokoknya mau datu. Kan kita otomatis cara melakukan hal yang berbeda juga. Tapi intinya kita ingin membuat anak sadar akan kesalahan dirinya, bisa menyelesaikan masalahnya itu. Otomatis karakter nilainya juga akan tertanam yang sama meskipun dengan profil yang berbeda-beda, karena permasalahan mereka berbeda, penanganannya berbeda juga, tetapi kebutuhannya akan sama nanti. Manusia itu akan mempunyai nilai-nilai yang sama juga gitu. Itu sih dari saya. Oke? Udah? Baiklah, ada satu lagi? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Pertanyaan dari saya, menurut Ibu, bagaimana peran guru penggerak dalam memberikan contoh atau menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Tugas guru penggerak. Oke. Saya balik lagi ke belakang ya. Ini sebagai seorang guru penggerak, mereka mempunyai nilai dan peran. Salah satunya menjadi coaching. Jadi coaching. Menjadi coaching untuk teman sejawatnya, berpihak kepada murid. Nah, yang mana itulah contohnya berpihak kepada murid saya saat ini. Saya mencoba mengajak guru-guru semuanya di sekolah ini menanamkan nilai-nilai yang tadi. Semoga nantinya kita bisa memandang anak itu dari sisi positifnya. Akhirnya budaya positif itu akan terjadi. Terus coaching itu apa? Contohnya sekarang saya membawa teman-teman untuk ke arah yang sama-sama untuk membuat perubahan. Saya bukan belum juga bagus, saya
di Merdeka, nanti di dalam guru penggerak itu dijabarkan lagi Merdeka itu yang seperti apa. Bukan sekedar Merdeka mengajar punya kebebasan, bukan Merdeka itu aja. Mulai dari diri, yang R itu refleksi diri, yang A itu aksi nyata. Rasio merefleksikan diri awak, awak aksikan kayak apa perubahan yang kita buat. Nah, jadi sebagai guru penggerak saya tugasnya itu, saya mulai dari diri saya memperbaiki diri. Setelah itu saya refleksikan diri saya seperti apa, ya saya buat perubahan itu sendiri gitu. Nanti kalau menurut saya sudah buat perubahan, ya mungkin nggak lo bisa mau sengaja paling nggak itu kecil, saya pulang dulu yang bisa dirangkul lo, lah ajak ibu 1, 2, 3 orang, kita lakukan perubahan. Ternyata nanti tanpa disadari, contoh aja, kalau kita sudah memperbaiki diri, kita sudah merubah diri, tanpa kita sadari orang yang melihat kita, kok ibu kok inilah aku kalau mengajar mama, mungkin tingkah laku, mungkin sikap ibu itu lah berubah biar anak yang lain. Lo pada tuh tanpa disadari nanti yang tidak kita aja dia akan membuat perubahan sendiri juga, akan ikut juga ke lingkup kita gitu. Makanya kami sebagai guru penggerak ini bukan untuk mengubah sekolah ini menjadi apa yang kami inginkan, tetapi kami memberikan contoh dulu, kalau bisa dirangkul-rangkul kalau, tapi kalau enggak setidaknya untuk diri kamu, untuk lingkup kecil kamu, dan kalau bisa sebagusnya untuk semuanya. Jadi ya saya berharap mungkin guru-guru istilahnya mungkin mau untuk ikut program guru penggerak ini. Kenapa? Setidaknya merubah mindset kita. Ya tugas, yang namanya tugas tidak akan ada selesai-selesainya kan Bu. Tetapi dengan saya ikut guru penggerak ini, satu yang saya menjadi acuannya, ternyata apa yang saya pelajari di guru penggerak ternyata berubah mindset saya. Selama aku pada guru aja itu banyak hal yang ternyata yang salah dari pemikiran kita, yang guru-guru kita dulu itu aja membuat kita bersikap bisa jadi orang ininya, ternyata tidak bisa hal seperti itu. Makanya ada namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, mengajar anak itu sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Kodrat anak itu seperti apa? Ayo, apa yang ada di lingkungan mereka itulah kodrat mereka. Zaman itu apa yang terjadi sekarang itulah zaman mereka. Tidak bisa kita samakan dengan zaman mereka yang dahulu yang sama-sama kita gitu. Mereka ahli teknologi, kita ajarkan CPSA. Bisa nggak? Anak sekarang aja lah. Coba dikasih handphone. Cepat apa? Coba nulis. Nah, tapi ya makanya itulah fungsi guru, menjadi kontrol. Makanya anak menyesuaikan dengan gaya kita, tapi kita menyesuaikan dengan gaya anak itu. Gaya anakku dengan gigi HP modelku, carilah seluruh punya Pak Ucap. Itulah tugas kita sebagai seorang guru.